Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, channel Kadatua Kreator. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial lagi pada teman-teman, di mana di video tutorial kali ini terkait penggunaan filter data. Jadi di Excel itu ada fitur Advanced Filter ya, yang mana di situ lebih fleksibel penggunaannya. Oke, bagaimana cara penggunaan Advanced Filter ini? Kita langsung masuk di tutorialnya. Di sini sudah ada data referensi rekening manajemen aplikasi EBOS, yang mana saya akan memfilter datanya sesuai dengan rincian objek dari perbelanjaannya. Perhatikan di sini ada honorarium PNS, ada honorarium non PNS, terus ada juga uang lembur, honorarium pengelola dana BOS. Maksud saya, jika nanti saya butuhkan rincian objek honorarium PNS, maka yang dimunculkan itu adalah data ini. Oke. Sebenarnya teman-teman ya, ini simple penggunaannya kalau kita manualkan. Misalnya begini ya. Caranya tinggal kita blokir datanya. Oke. Kita select. Tekan Ctrl Shift tanda panah bawah supaya terselect keseluruhannya. Oke. Jika sudah terselect seperti ini, maka klik Sort and Filter. Pilih filter. Maka secara otomatis ini akan dimunculkan ya ikonnya. Misalnya di sini saya butuh honorarium PNS. Perhatikan. Saya hilangkan dulu select all-nya, cari honorarium PNS. Honorarium PNS. Klik. Nah, maka yang dimunculkan itu adalah honorarium PNS. Jika saya akan mengambil data ini dengan yang ini, perhatikan saya harus copy dulu. Copy, berikutnya Ctrl C, setelah itu kita paste. Paste di sini ya. Paste value. Ini butuh waktu yang lama, manual. Saya akan membuatnya se-fleksibel mungkin. Oke? Ini kita perhatikan ya. Jadi, kalau misalnya saya akan copy lagi data honorarium non PNS, berarti saya harus klik lagi seperti ini. Cari lagi non PNS. Hilangkan dulu yang ini. Terus non PNS, klik lagi. Terus setelah itu copy lagi. Ini kan butuh waktu yang lama. Jadi di sini di tutorial ini saya akan buatkan lebih fleksibel. Oke? Kita hilangkan dulu centangnya. Kita aktifkan dulu centangnya keseluruhan supaya dimunculkan semua. Select all dulu keseluruhannya. Kita atur kembali barisnya. Ini dihapus dulu ya. Kita hapus. Kita select kembali ya. Oke. Pertama, saya harus melakukan secara manual dulu. Kemudian saya gunakan dengan menggunakan Visual Basic. Kita praktek dengan menggunakan manual dulu ya. Sekarang perhatikan. Kita akan filter honorarium PNS. Perhatikan. Caranya seperti apa? Jadi karena kita mau filter sesuai dengan rincian objek, maka ini yang kita butuhkan adalah headernya ya, rincian objek. Klik di sini atau bisa langsung ditulis. Bisa juga ya. Yang saya butuhkan itu adalah data honorarium PNS. Tulis di sini honorarium PNS. Ingat, tidak boleh kurang satu huruf ataupun lebih. Harus betul-betul sama. Ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan Advanced Filter ya. Melalui data, klik Advanced. Oke, ini langsung terselect ya. Select. List rank, maksudnya list data keseluruhannya. Jadi ini sudah terselect secara otomatis.
sampai data terakhir. Kemudian kriteria rank. Jadi berdasarkan kriteria apa? Kriteria rincian objek, terus honorarium PNS. Berarti kriteria ranknya itu kita blokir seperti ini. Berikutnya, kalau kita langsung oke, maka secara otomatis seperti tadi ya, secara manual tadi dengan menggunakan klik di sini terus centang. Tetapi karena di sini saya harus copy data yang dihasilkan tadi, berarti saya harus aktifkan copy to another lokasi. Pindahkan di lokasi lain. Kita harus copy ke mana? Copy to. Copy di mana? Mau di copy ke sini ya. Kita copy di H. Oke. Setelah itu oke. Perhatikan, ini langsung dimunculkan. Tetapi yang dimunculkan ini teman-teman adalah semua data rincian objek honorarium PNS. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan di sini. Kalau misalnya tadi non PNS di sini, maka yang dimunculkan semua di sini adalah non PNS. Saya kira bisa dipahami ya, gampang, tidak susah. Oke, ini kita atur dulu ya. Oke, seperti ini. Lagi. Save. Untuk manualnya saya kira tidak susah ya, tinggal dengan cara seperti tadi, ikuti langkah-langkahnya pasti bisa. Sekarang kita akan bikin sesuai dengan Visual Basic. Sesuai dengan menggunakan kode Visual Basic. Ini saya hapus dulu teman-teman. Hapus. Berikutnya honorarium PNS. Karena di sini bukan hanya honorarium PNS, di rincian objek itu ada non PNS, terus juga ada belanja kursus, pelatihan sosial dan belanja kursus. Ini kan banyak sekali datanya. Sedangkan saya rencana ini akan membuatkan list drop down. Jadi di sini saya akan bikinkan list drop down. Berarti secara otomatis data-data ganda ini kita harus hilangkan dulu. Nah, sekarang bisa dengan cara seperti tadi. Ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Oke. Saya akan menghilangkan data ganda dari data-data ini. Perhatikan ya teman-teman. Berarti sama dengan ini ya. Kita aktifkan lagi seperti tadi, rincian objek. Oke. Pilih lagi data, advance. Nah, sekarang perhatikan, karena saya tidak akan butuh data keseluruhannya, hanya saya membutuhkan data rincian objek, berarti saya harus blokir saja yang ini. Yang ini. Saya hapus dulu ya. Hapus dulu, blokir. Setelah itu kriteria rank. Kriteria ranknya itu adalah rincian objek. Oke, bisa juga gunakan yang ini. Berikutnya copy to another lokasi. Copy kemana? Kita copy di kolom G. Perhatikan, kita copy di kolom G. Nah, karena data gandanya itu saya harus hapus, maka ini harus dicentang. Hanya saya butuh data uniknya saja, kode-kode uniknya saja. Klik OK, maka langsung dimunculkan teman-teman ya. Perhatikan di sini honorarium PNS. Harusnya tadi ada 13 data honorarium PNS ya, tetapi karena saya centang data uniknya tadi, maka secara otomatis hanya dimunculkan data ganda tidak akan dimunculkan. Oke. Iya, sampai di sini saya kira masih bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang ini saya buatkan list drop down. Bagaimana caranya? Perhatikan. Caranya adalah seperti ini. Ini
sama dengan menggunakan data validasi ya. Ini ya. Data validasi, terus klik list, berikutnya source-nya itu yang ini, blokir. Oke, setelah itu sudah klik OK, maka perhatikan langsung akan dimunculkan di sini. Ini cara pertama. Terus cara yang kedua bisa dengan melakukan kita memberikan dulu name manajernya. Ini kita hapus dulu ya. Saya clear dulu. Ini sudah tidak aktif. Cara dengan menggunakan name manager itu, ini kita blokir dulu. Setelah itu klik di sini berikan name manajernya, rincian objek, enter. Perhatikan ya, rincian objek. Nah, untuk mencek nama tadi bisa melalui formula name manager, cari rincian objek. Di mana rincian objek, RRRR, klik R ini ya, sudah. Kalau misalnya saya klik di sini maka langsung aktif ya. Oke, close. Nah, sekarang cara kedua untuk membuat list drop down itu berarti sama dengan aktifkan lagi sel yang akan kita buat drop down-nya. Klik lagi data validasi, list, source, sama dengan rincian objek. Setelah itu oke, maka ini secara otomatis langsung dimunculkan. Bisa ya? Gampang. Berarti tinggal dipilih. Klik honorarium PNS, uang lembur, tinggal dipilih saja ini. Semua data yang muncul ini adalah data dari sini. Kita berikan warna dulu supaya lebih cantik. Oke, berarti ini bisa kita hidden. Kita hilangkan saja. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk memfilter data. Ingat, kita filter sesuai dengan rincian objek. Rincian objek. Perhatian teman-teman, huruf ini ya dengan ini harus sama, tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama, maka tidak akan berhasil. Misalnya begini saja, ini tidak bisa ya. Maka alangkah bagusnya tinggal tinggal gunakan sama dengan klik di sini, enter supaya sama. Sekarang perhatikan lagi. Berikutnya adalah karena saya akan filter sesuai dengan rincian objek, maka yang saya butuhkan itu adalah tinggal ini. Tidak usah kita butuhkan rincian objek ya. Atau bisa juga kita hadirkan, tidak apa-apa. Berarti sama dengan saya butuh kode rekening. Oke. Apalagi yang kita butuhkan? Nama rekeningnya, nama transaksi rekeningnya kita bisa hadirkan juga. Terus yang ini Anda bisa munculkan rincian objek juga bisa, tidak masalah. Kita butuhkan kita munculkan saja ya. Berikutnya apalagi? Program standar pendidikan nasional. Ingat, tadi seperti apa yang saya bilang sebelumnya, harus sama. Kalau misalnya ini mau ditulis secara manual, ya, tidak menggunakan sama dengan, harus sama hurufnya, spasinya harus sama. Sekarang kita akan menggunakan Visual Basic. Supaya nanti pada saat kita menggunakan Advanced Filter itu, tinggal kita ganti di sini. Setelah itu klik ada ikon yang saya akan buat, maka secara otomatis akan dimunculkan filter datanya di sini, ya, tercopy secara otomatis. Oke, saya harus melakukan perekaman aktivitas kursor dengan menggunakan fitur melalui view, record, makro. Sini ya. Klik record makro supaya aktivitas kursor itu akan direkam oleh record makro ini ya. Kita tulis ini filter data. Deskripsinya itu filter ini bebas di sini. Filter data rincian objek.
Kalau yang ini jangan gunakan spasi ya, karena pembacaannya tidak boleh menggunakan spasi. Karena ini adalah nama makronya. Oke, setelah itu klik OK. Nah, sekarang sudah mulai aktif perekamannya. Jadi kalau misalnya saya klik misalnya F1, maka secara otomatis akan terbaca di rekor makronya itu adalah F3 select. Karena saya select ini ya. Karena ini saya select, maka akan terbaca F3 select. Nanti kita buktikan sebentar. Saya akan merekam advance filternya melalui tadi di data filter. Sorry, bukan filter ya. Advance filter. Oke. List rank-nya adalah ini. Kita blokir. Tekan Ctrl Shift. Saya hapus dulu ya, supaya tidak. Kita ulangi. Dari sini ya, kode rekening ini. Tekan Ctrl Shift tanda panah. Kriteria rank, hapus kriteria ranknya. Saya butuhkan kriteria ranknya itu adalah ini ya, rincian objek dengan ini. Perhatikan, seperti awal tadi, hanya awal tadi kan manual, ini langsung terekam ini. Berikutnya copy to another lokasi. Kita akan copy di sini ya. Copy sampai di sini. Oke. Jadi dari I2 sampai L2. Oke. Oke. Ini langsung dimunculkan ya, teman-teman. Nah, ini langsung muncul. Perhatikan, rincian objeknya itu adalah belanja bahan habis pakai. Yang dimunculkan apa di sini? Semua item rincian objek belanja bahan habis pakai. Oke, sekarang saya akan stopkan rekornya. Klik, kita masuk di di Visual Basic-nya melalui developer. Klik Visual Basic. Perhatikan ada di modulnya. Klik 2 kali. Klik 2 kali ini ya. Hasil rekaman tadi. Ini kita buktikan ya, ini rank F3 select. Karena yang pertama tadi adalah saya select F3 ya. Ini langsung terekam. Tetapi saya tidak butuh ini. Saya butuh ini. Advance filternya ini kita hapus saja. Kita hapus. Ini juga dihapus. Saya hanya butuh advance filternya. Simple sekali kodenya. Seperti ini saja. Oke. Nah. Sekarang kita save. Ingat, karena ini masih ekstensi filenya itu XLSX, masih file tidak mendukung makro, maka saya harus save dulu. Saya harus save dulu dengan menggunakan yang menunya Visual Basic. Jadi bisa kita menggunakan index file itu XLSN atau bisa kita menggunakan XLSB. Ini save as saja. Nanti kita simpan di dokumen. Pilih file name-nya itu save as tipenya itu kita menggunakan XLSM atau bisa XLSB ya, bisa. Tetapi kalau ini tidak mendukung ya, kita gunakan XLSM saja. Klik. Oke. Yes. Iya. Ini kita percantik dulu. Ini kita kasih warna gelap. Oke. Nah, sekarang kita akan buat icon. Kita buat icon. Shapes. Kita pilih yang mana? Yang ini saja ya. Tulis di sini. Ini shape. Efeknya kita gunakan yang ini. Terus pakai warna ini saja ya. Supaya agak sama warnanya.
Terus klik kanan, edit text. Tulis di sini filter data rincian objek. Kita kasih ke tengah, bold supaya lebih bagus. Nah, sekarang ini ikonnya sudah ada, tinggal kita klik kanan, pilih assign makro. Di sini ada filter data. Oke. Sekarang kita pilih data yang lain. Coba honorarium PNS. Ya. Klik. Oke, secara otomatis yang dimunculkan adalah honorarium PNS. Ini kita kasih warna ya supaya lebih cantik. Oke. Ini kita tidak butuh, bisa tinggal dihilangkan, di hidden saja ya. Bisa di hidden, ini bisa melalui mana ya, insert. Atau bisa langsung klik kanan, edit ya. Atau bisa langsung Ctrl 0. Bisa. Ini kita perkecil, ini diperbesar sedikit. Ini juga diperbesar sedikit. Jadi deh. Hapus. Nah, data awalnya kita hilangkan saja. Ctrl 0. Maka jadilah filter data yang lebih fleksibel dan dinamis. Perhatikan, kita butuh uang lembur, klik, maka yang dimunculkan adalah uang lembur. Yang dibutuhkan adalah belanja jasa komputer, klik. Nah. Bagaimana teman-teman? Saya kira ini penting sekali bagi teman-teman yang belajar membuat aplikasi-aplikasi sederhana. Menurut saya ini, menurut pengalaman pribadi saya, ini selalu saya gunakan ya. Daripada kita menggunakan manual, ini lebih fleksibel. Hanya dengan menggunakan kode yang singkat. Jadi kalau misalnya saya masuk ulang di Visual Basic-nya, bisa menggunakan alternatif F11 ya. Ini bisa langsung muncul ya. Alternatif F11. Tutup, save. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Saya Kadatua Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.